Menurut penjelasan PowerPoint tersebut, dapat kita simpulkan, diksi mengacu pada pilihan kata-kata yang digunakan dalam penulisan atau pidato. Ini terkait dengan gaya bahasa dan ekspresi penulis atau pembicara. Diksi dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan bagaimana audiens merespon. Pemilihan kata-kata yang tepat bisa memberikan nuansa atau makna tertentu dalam teks atau pidato. Dalam sastra, diksi adalah salah satu elemen penting yang digunakan penulis untuk menciptakan suasana, menggambarkan karakter, dan menyampaikan tema. Pemilihan diksi yang tepat juga akan mempengaruhi gaya penulisan dan bagaimana penulis ingin mempengaruhi pembaca. Diksi yang efektif dapat meningkatkan kekuatan tulisan dan membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan kuat. Ada dua persyaratan diksi yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan dan ketepatan. Ketepatan kata adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata yaitu terkait apakah pilihan kata yang dipergunakan merusak suasana atau menyinggung perasaan pembaca. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu kita perhatikan beberapa elemen penting, yaitu yang pertama ialah pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata yang sesuai dengan kaidah kelompok atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Contohnya tepat. Makna kata dilihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Kemudian yang kedua, seksama. Contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Kemudian yang ketiga, lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian. Contohnya kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Persyaratan yang kedua ialah pilihan kata sesuai dengan kaidah makna. Yang pertama, jenis makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Contoh, proses afiksasi awalan me pada kata kotor. Adik mengotori lantai. 2. Proses reduplikasi pada kata kacang. Kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama, makna denotasi. Yang kedua, makna konotasi. Makna denotasi tersendiri adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Contoh, kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas. Kemudian besi, logam yang sangat keras. Contoh untuk makna konotasi, misal ibu kota ialah pusat pemerintahan. Ibu jari, jari yang paling besar atau jempol. Kemudian persyaratan yang ketiga, pilihan kata yang sesuai kaidah lingkungan sosial. Diksi harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-katanya. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contoh, kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, mangkat. Kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. Kemudian yang kedua, daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contoh, kata bis, kereta, dan motor. Kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Yang ketiga, formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. Contoh, kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh. Kita bedakan berdasarkan maknanya. Kemudian yang keempat, umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya
bahasa umum dan khusus. Makna umum adalah makna yang cakupannya luas, contoh bunga, bulan, hewan, kendaraan. Makna khusus adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas. Selanjutnya, persyaratan yang keempat ialah pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap. Pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Contohnya terdiri dari, terdiri dalam, terdiri atas. Ditemani oleh, ditemani dari, ditemani dengan. Berdasarkan pemaparan yang telah kita baca bersama, dapat kita simpulkan, simpulan daripada diksi ialah diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk mencapai penyampaian yang tepat dalam berbicara atau menulis sehingga tidak menimbulkan makna yang tidak dikehendaki pembicara atau penulis. Terima kasih.